Tahap awal Liga Champions musim ini telah melalui proses undian seminggu yang lalu. Chelsea dipastikan bakal berhadapan dengan Barcelona pada matchday kelima yang dijadwalkan berlangsung akhir November mendatang. Salah satu pemain yang paling diantisipasi oleh The Blues adalah Lamine Yamal. Marco Correa, yang berposisi sebagai bek kiri Chelsea, akan menjadi lawan langsung Yamal dalam pertandingan tersebut. Ia pun menyatakan tekadnya untuk meredam ancaman yang bisa ditimbulkan rekan senegaranya itu. Kami akan bermain di Liga Champions, itu akan menjadi pertandingan yang spesial dan indah, ujar Cucurella kepada Mundo Deportivo. Dia adalah winger yang sangat sulit dihentikan, dia punya skill luar biasa, Anda tidak pernah tahu apa yang akan dia lakukan. Pertandingan nanti pasti tidak mudah, tapi saya akan melakukan yang terbaik untuk membuatnya kesulitan, tambah bek timnas Spanyol itu. Barcelona dikabarkan tengah mempersiapkan langkah untuk merekrut Marc Guehi dan siap bersaing dengan Liverpool demi mendapatkan bek yang juga merupakan kapten Crystal Palace tersebut. Karena Guehi akan memenuhi syarat untuk menandatangani pra-kontrak pada awal tahun mendatang, Barcelona melihat ini sebagai kesempatan emas untuk mendapatkan salah satu bek terbaik Premier League tanpa harus membayar biaya transfer. Minat Barcelona ini turut menggagalkan rencana yang telah disusun Liverpool. Sebelumnya, The Reds dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Guehi pada bursa transfer musim panas lalu. Namun transfer tersebut batal di saat-saat terakhir. Dengan kematangan, jiwa kepemimpinan, serta pengalamannya di Premier League, Guehi dinilai mampu memberikan kestabilan dan pengalaman penting bagi lini belakang Barcelona yang tengah dibangun kembali demi bersaing meraih gelar. Gianluigi Donnarumma sempat menjadi sorotan selama bursa transfer musim panas 2025. Keputusan PSG untuk melepas sang kiper langsung menarik perhatian sejumlah klub elit Eropa. Sebagai salah satu penjaga gawang terbaik dunia, tak heran jika namanya dikaitkan dengan berbagai tim besar, termasuk rumor ketertarikan dari Real Madrid. Namun kabar tersebut segera dibantah oleh jurnalis ternama Fabrizio Romano yang menyatakan bahwa Los Blancos sama sekali tidak menunjukkan minat terhadap kiper asal Italia itu. Pada akhirnya, Donnarumma memilih untuk melanjutkan karir di Premier League dan resmi bergabung dengan Manchester City. Sementara itu, Real Madrid tetap mempercayakan posisi penjaga gawang utama kepada Thibaut Courtois yang telah menyetujui perpanjangan kontrak baru yang akan segera diumumkan secara resmi. Frenkie de Jong dipastikan meninggalkan pemusatan latihan timnas Belanda karena mengalami masalah kebugaran setelah pertandingan terakhir melawan Polandia. Menurut pernyataan resmi dari tim nasional, de Jong dinyatakan tidak cukup fit untuk turun membela Belanda dalam laga melawan Lituania. Akibatnya, ia harus absen di pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang akan berlangsung akhir pekan ini. Sebelumnya, pelatih Ronald Koeman telah menurunkan De Jong sejak menit pertama dan sang gelandang bermain selama hampir 80 menit sebelum akhirnya digantikan karena keluhan pada otot gluteus. Keputusan ini diambil untuk menjaga kondisi fisik De Jong karena tim medis menilai risiko cedera akan meningkat jika ia dipaksakan terus bermain. Berita mengejutkan datang dari Paris Saint-Germain, di mana pelatih Luis Enrique harus menjalani operasi setelah mengalami kecelakaan saat bersepeda pada Jumat lalu. Menurut laporan dari Metro, pria berusia 55 tahun itu terjatuh saat mengendarai sepeda dan langsung dibawa ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa ia mengalami patah tulang selangka, meskipun tidak ditemukan cedera serius lainnya. PSG kemudian mengeluarkan pernyataan resmi terkait kondisi Enrique. Klub menyampaikan bahwa sang pelatih sempat mendapatkan penanganan medis darurat sebelum akhirnya diputuskan untuk menjalani operasi. Saat ini Enrique tengah berada dalam perawatan intensif. Operasi pada bagian bahunya dilakukan sebagai langkah awal dalam proses penyembuhan. Tim medis pun memastikan kondisinya telah stabil setelah kejadian. Chelsea menunjukkan keseriusan dalam upaya mendatangkan Mike Maignan pada bursa transfer musim panas lalu. Klub asal London tersebut secara resmi mengajukan penawaran kepada AC Milan untuk memboyong sang penjaga gawang. Namun tawaran sebesar 15 juta euro dari Chelsea langsung ditolak oleh pihak Rossoneri. Meskipun demikian, spekulasi mengenai masa depan Maignan masih terus berkembang karena situasi kontraknya yang belum jelas. Kontrak sang kiper masih berlaku hingga Juni 2026,
Tetapi negosiasi perpanjangan telah lama mengalami kebuntuan. Menurut laporan Calcio Mercato, pembicaraan kedua belah pihak belum menunjukkan perkembangan signifikan. Tanpa kejelasan kontrak baru, klub terancam kehilangan kiper andalannya secara gratis tahun depan. Manchester United dilaporkan mulai merancang strategi transfer untuk Januari 2026. Salah satu fokus utama pelatih Ruben Amorim adalah memperkuat lini gelandang bertahan. Amorim telah mengidentifikasi sejumlah nama yang dianggap cocok untuk memperkuat skuad Setan Merah, dan salah satunya adalah Adam Wharton, gelandang muda milik Crystal Palace. Namun menurut laporan dari tim Talk, MU tidak akan mudah mendapatkan tanda tangan Wharton karena Chelsea juga menunjukkan minat besar terhadap pemain berusia 21 tahun itu. Masih berdasarkan sumber yang sama, Chelsea serius dalam usahanya merekrut Wharton dan telah menjalin komunikasi dengan perwakilan sang pemain. Saat ini pihak Wharton tengah mempertimbangkan tawaran yang masuk dan akan menilai opsi mana yang paling sesuai dengan karir sang gelandang. Harry Maguire memainkan peran penting bagi Manchester United musim lalu. Namun situasinya berubah di musim ini. Maguire kini jarang mendapatkan kesempatan bermain karena kalah bersaing dengan Luke Shaw, Matthijs de Ligt, dan Leny Yoro, sehingga lebih sering menghangatkan bangku cadangan. Menurut laporan dari The Sun, kondisi Maguire ini rupanya menarik perhatian klub-klub dari Saudi Pro League. Mereka dikabarkan tertarik untuk merekrut bek tengah tersebut dari Old Trafford. Masih dari sumber yang sama, saat ini ada dua tim asal Arab Saudi yang sedang menjalin komunikasi dengan Maguire. Mereka menyatakan minat untuk mendatangkannya karena menilai kualitas sang pemain berada di atas rata-rata. Klub-klub tersebut percaya bahwa kehadiran Maguire bisa memperkuat lini belakang mereka. Oleh karena itu, mereka menawarkan gaji besar serta jaminan waktu bermain reguler sebagai daya tarik agar Maguire bersedia hengkang dari Manchester United. Manchester United berpeluang mendapatkan pemasukan tambahan dari transfer Antony ke Real Betis berkat klausul khusus yang tercantum dalam kontrak sang pemain asal Brasil. Menurut laporan terbaru, MU bisa meraih hingga 21,6 juta pounds dari kesepakatan ini, termasuk bonus sebesar 2,6 juta pounds. Dilansir dari ABC Sevilla, Real Betis diwajibkan membayar 434.000 pounds kepada MU setiap kali mereka meraih trofi atau lolos ke Liga Champions. Ketentuan ini berlaku selama durasi kontrak Antony di Betis, yakni 4 tahun. Jika semua syarat dalam klausul tersebut dipenuhi, total keuntungan yang bisa diraih MU mencapai 23,4 juta pounds. Nilai ini menjadi tambahan signifikan di luar biaya transfer utama, mencerminkan pendekatan finansial yang cermat dari MU dalam melepas pemain. Barcelona sedang menjalani masa evaluasi terhadap sektor pertahanan mereka. Pelatih Hansi Flick mencoba berbagai formasi untuk meningkatkan performa tim setelah merasa tidak puas dengan penampilan lini belakang dalam 2 pertandingan awal musim. Situasi ini mendorong terjadinya rotasi besar di posisi bek. Jules Koundé kembali dipasang sebagai bek tengah mendampingi Andreas Christensen, sementara Eric Garcia tetap mengisi posisi bek kanan. Pau Cubarsí kemungkinan hanya diberi waktu rehat, namun Ronald Araujo justru harus rela duduk di bangku cadangan. Penampilan sang kapten asal Uruguay dinilai belum sesuai dengan harapan klub. Menurut laporan Mundo Deportivo, jika Araujo tidak segera menunjukkan peningkatan, Barcelona bisa saja mempertimbangkan untuk melepasnya. Dusan Vlahovic masih menjadi bagian dari skuad Juventus pada awal musim ini, meskipun sebelumnya sempat santer diberitakan akan hengkang di bursa transfer musim panas. Proses negosiasi kontrak baru antara Vlahovic dan Juventus belum menemui titik terang, bahkan dikabarkan mengalami kebuntuan dalam beberapa bulan terakhir. Situasi ini membuat masa depan sang striker masih belum pasti. Menurut laporan Tuttosport, Inter Milan terus memantau situasi Vlahovic dengan cermat. Klub tersebut dikenal piawai dalam memanfaatkan peluang untuk merekrut pemain berkualitas secara gratis. Vlahovic dinilai sebagai target menarik karena reputasinya yang tinggi. Dengan kontraknya yang mendekati akhir, Inter berpeluang merekrutnya tanpa harus membayar biaya transfer. AS Roma tengah aktif mencari tambahan pemain baru. Salah satu nama yang masuk dalam radar dan telah mendapatkan lampu hijau dari Gianpiero Gasperini adalah Leandro Trossard. Kontrak pemain asal Belgia itu bersama Arsenal akan berakhir pada Juni mendatang. Dan sejauh ini peluang perpanjangan kontrak tampaknya kecil.
Laporan dari media Inggris menyebutkan bahwa jika Arsenal tidak ingin kehilangan Trossard secara cuma-cuma, mereka harus menurunkan bandrol harga yang sebelumnya dipatok sekitar 30 juta euro pada musim panas lalu. Setelah benar-benar mengesampingkan opsi merekrut Jadon Sancho, Roma telah mulai melakukan pendekatan awal kepada Trossard. Pemain ini berpotensi menjadi salah satu rekrutan pertama Roma di bursa transfer Januari, dan kehadirannya diyakini bisa memberikan dorongan besar bagi lini serang tim. Mohamed Salah baru saja memperpanjang kontraknya selama 2 tahun pada April lalu, yang akan membuatnya tetap bersama Liverpool hingga tahun 2027. Meski begitu, kontraknya akan berakhir saat usianya menginjak 35 tahun. Menurut laporan dari The Mirror, Liverpool mulai melirik Michael Olise, winger Bayern Munchen, sebagai calon pengganti Salah. Olise dinilai sebagai sosok yang tepat karena tampil mengesankan di musim pertamanya bersama Bayern. Pemain 23 tahun itu sukses mencetak 20 gol dalam 55 pertandingan di semua ajang sepanjang musim 2024-2025, termasuk 12 gol di Bundesliga. Sebelum merumput di Jerman, Olise menghabiskan 3 musim bersama Crystal Palace sebelum akhirnya diboyong Bayern dengan nilai transfer yang bisa mencapai 60 juta euro. Raheem Sterling yang musim lalu dipinjamkan ke Arsenal gagal tampil mengesankan. Ia tak mencetak 1 gol pun di Premier League, membuat Arsenal memutuskan untuk tidak mengubah status peminjamannya menjadi permanen. Menurut BBC Sport, Chelsea sebenarnya sudah membuka opsi untuk melepas Sterling dengan adanya ketertarikan dari klub-klub seperti Juventus dan Bayer Leverkusen. Namun Sterling menolak tawaran dari luar negeri karena ingin tetap dekat dengan keluarganya di Inggris. Sejumlah klub asal London seperti Fulham, Crystal Palace, dan West Ham sempat didekati tetapi tidak ada kesepakatan yang tercapai. Akibat kebuntuan tersebut, Sterling kini tersisih dari skuad utama. Ia tidak lagi mendapatkan fasilitas penuh seperti pemain senior lainnya, dan situasinya di klub digambarkan sebagai jauh dari kehidupan mewah. Timnas Jerman mengalami kekalahan memalukan saat menghadapi Slovakia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu penyebab yang dianggap berkontribusi pada hasil buruk tersebut adalah absennya Jamal Musiala. Gelandang Bayern Munich itu sedang menjalani pemulihan akibat cedera fibula dan ligamen pergelangan kaki yang ia alami usai berbenturan dengan Gianluigi Donnarumma di ajang Piala Dunia antar klub. Bayern telah mengonfirmasi bahwa Musiala memerlukan operasi dan harus absen selama beberapa bulan sebelum bisa kembali merumput. Menurut legenda sepak bola Jerman Lothar Matthäus, ketidakhadiran Musiala menjadi faktor utama di balik kekalahan Jerman dari Slovakia. Musiala adalah pemain yang tidak tergantikan. Anda tidak bisa mengganti dia, sama halnya seperti Lionel Messi, ujar Matthäus. Mudah-mudahan dia bisa segera pulih dan kembali bermain. Timnas Prancis menghadapi Ukraina pada Sabtu kemarin dan meraih kemenangan 2-0 berkat gol dari Michael Olise dan Kylian Mbappe. Ousmane Dembélé baru dimainkan di babak kedua menggantikan Do pada menit ke-46. Namun ia harus ditarik keluar di menit ke-81 setelah terlihat mengalami cedera dan berjalan terpincang-pincang sambil memegangi bagian belakang paha kirinya. Menurut laporan L'Equipe, Paris Saint-Germain, klub yang dibela Dembélé, merasa kesal terhadap timnas Prancis, khususnya tim medisnya. PSG sebelumnya sudah memberi peringatan bahwa Dembélé tengah mengalami masalah pada otot hamstring dan meminta agar ia tidak dimainkan terlalu lama karena juga mengalami kelelahan. Namun permintaan tersebut diabaikan oleh tim medis Prancis. Kini Dembélé telah kembali ke PSG untuk menjalani pemeriksaan lanjutan guna mengetahui kondisi cederanya secara pasti. Inter Milan tengah dihadapkan pada situasi yang kurang menguntungkan menjelang pertandingan besar melawan Juventus di Turin akhir pekan ini. Kapten tim Lautaro Martinez baru akan kembali dari tugasnya bersama timnas Argentina pada hari Kamis. Ini berarti ia hanya memiliki 1 sesi latihan bersama tim sebelum pertandingan berlangsung. Keadaan ini jelas bukan kondisi yang ideal bagi Nerazzurri. Duel kontra Juventus selalu syarat gengsi dan tensi tinggi. Apalagi performa Inter di awal musim Serie A masih belum stabil. Dari 2 laga yang sudah dijalani, mereka hanya meraih 1 kemenangan dan menelan 1 kekalahan. Meski begitu, pelatih Christian Chifu tetap memberikan kepercayaan penuh kepada Lautaro. Menurut laporan Gazeta, sang kapten dipastikan tampil sebagai starter
dan akan berduet dengan Marcus Thuram di lini depan. Masa depan Andre Onana di Manchester United semakin tidak menentu. Kiper asal Kamerun itu kini dikabarkan tengah didorong untuk menyetujui skema peminjaman ke klub asal Turki, Trabzonspor. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, kesepakatan verbal antara Manchester United dan Trabzonspor sudah tercapai. Kini, yang masih ditunggu hanyalah keputusan akhir dari Onana untuk menerima kepindahan tersebut. Bagi sang penjaga gawang, peluang ini bisa menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan diri yang sempat merosot. Portugal menang telak 5-0 atas tuan rumah Armenia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Republikan pada Minggu dini hari WIB. Portugal tampil dominan sejak awal dengan 3 gol tercipta di babak pertama lewat João Felix, Cristiano Ronaldo, dan João Cancelo. Di babak kedua, Ronaldo kembali mencetak gol di menit ke-46, disusul gol kedua João Felix di menit ke-62. Skor 5-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Inggris menang 2-0 atas Andorra dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di Villa Park dini hari WIB. Gol pertama tercipta lewat bunuh diri pemain Andorra, Christian Garcia pada menit ke-25. Declan Rice menambah keunggulan Inggris lewat sundulan pada menit ke-67. Inggris tampil dominan dan menciptakan banyak peluang, sementara Andorra kesulitan keluar dari tekanan. Kemenangan ini membuat Inggris mempertahankan rekor sempurna dengan 4 kemenangan tanpa kebobolan dan memuncaki grup K dengan 12 poin, sementara Andorra masih berada di posisi juru kunci tanpa poin.